Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Irda Wiranti dengan NPM 203100059. Saya dari kelompok 7. Di sini saya akan sharing sedikit tentang penyakit salpingitis dan unicornuata uterus. Salpingitis ini terjadinya inflamasi pada uterus, tuba Fallopi, dan ovarium yang mengarah ke permukaan dengan perlengketan pada jaringan dan organ sekitar. Salpingitis adalah salah satu penyebab umum terjadinya infertilitas pada wanita. Etiologi atau penyebabnya itu dalam 9 dari 10 kasus salpingitis, bakteri adalah penyebabnya. Beberapa bakteri paling umum yang bertanggung jawab untuk salpingitis itu meliputi Chlamydia, Gonococcus, itu penyebab penyakit gonore, ada Mycoplasma, Staphylococcus, sama Streptococcus. Bakteri harus mendapatkan akses ke sistem reproduksi wanita agar infeksi terjadi. Bakteri dapat diperkenalkan dalam beberapa cara, termasuk hubungan seksual, pemasangan IUD, alat kontrasepsi dalam rahim, keguguran, abortus, persalinan, dan radang usus buntu. Adapun patofisiologi, itu kebanyakan kasus salpingitis terjadi dalam 2 tahap. Pertama, itu melibatkan akuisisi infeksi vagina atau leher rahim. Kedua, melibatkan peningkatan saluran kelamin bagian atas. Meskipun mekanisme yang tepat untuk peningkatan tidak diketahui, siklus menstruasi mundur dan pembukaan leher rahim selama menstruasi, tapi hal tersebut merupakan faktor yang dapat meningkatkan infeksi. Proses pembedahan seperti biopsi, endometrium, kuret, dan histeroskopis itu merupakan predisposisi wanita untuk infeksi ini. Perubahan dalam lingkungan mikroservikovaginal dihasilkan dari terapi antibiotik, ovulasi, menstruasi, atau penyakit menular seksual. Dapat mengganggu keseimbangan flora endogen non-patogenik, biasanya menyebabkan organisme untuk berkembang biak sangat cepat dan akan naik ke saluran bagian atas. Faktor-faktor ini juga dapat memfasilitasi peningkatan bakteri patogen. Intercourse juga dapat berkontribusi untuk peningkatan infeksi dengan kontraksi rahim secara mekanis, membujuk organisme untuk meningkat. Selain itu, sperma dapat membawa organisme ke saluran kelamin bagian atas pada saat hubungan seksual. Epidemiologi, itu lebih dari 1 juta kasus salpingitis akut dilaporkan setiap tahun di Amerika Serikat. Namun, jumlah insiden ini mungkin lebih besar karena metode pelaporan tidak lengkap dan terlalu dini, dan bahwa banyak kasus dilaporkan pertama ketika penyakit itu telah pergi begitu jauh bahwa mereka telah mengembangkan kronis komplikasi. Bagian wanita berusia 16-25 itu salpingitis adalah infeksi serius yang paling umum. Ini mempengaruhi sekitar 11% dari wanita usia reproduktif. Salpingitis memiliki insiden yang lebih tinggi di antara anggota kelas-kelas sosial ekonomi rendah. Namun hal ini dianggap sebagai akibat dari debut seks sebelumnya. Beberapa mitra dan kemampuan rendah untuk menerima perawatan kesehatan yang layak, bukan karena faktor risiko independen untuk salpingitis. Lalu penurunan kesadaran gejala dan kurang kemauan untuk menggunakan alat kontrasepsi juga umum dalam kelompok ini. Ini meningkatkan terjadinya salpingitis. Faktor risiko ini faktor gaya hidup yang secara signifikan meningkatkan risiko seorang wanita tertular salpingitis. Itu meliputi melakukan hubungan seksual tanpa kondom, usia produktif, penyakit menular seksual, itu pemakaian AKDR. Lalu penata laksanaan, itu tujuan pengelolaan secara efisien salpingitis adalah untuk mengobati infeksi akut sehingga menjaga kesuburan dan mencegah kehamilan ektopik serta mengurangi resiko jangka panjang inflamasi sekuel. Lalu wanita dengan IPD atau salpingitis itu dapat berobat jalan maupun dirawat inap.
Menurut Pitch, Pelvic Inflammatory Disease Evaluation and Clinical Head Trial, itu wanita dengan gejala PID ringan biasanya menerima pasien rawat inap dengan pengobatan melalui intravena, Cefoxitin dan doxycycline. Sedangkan untuk pasien rawat jalan itu diberi intramuskular cefoxitin dan pemberian peroral untuk doxycycline. Jika tidak ada respon terhadap pemberian antibiotik, mungkin perlu dilakukan pembedahan. Pasangan seksual penderita sebaiknya juga menjalani pengobatan secara bersamaan, dan selama menjalani pengobatan, jika melakukan hubungan seksual, pasangan penderita sebaiknya menggunakan kondom. Komplikasi dari salpingitis itu tanpa pengobatan, salpingitis dapat menyebabkan berbagai komplikasi termasuk infeksi lebih lanjut. Infeksi dapat menyebar ke struktur terdekat seperti ovarium atau rahim. Lalu infeksi pada pasangan seks, abses tubuh ovarium, itu sekitar 15% wanita dengan salpingitis mengembangkan abses yang memerlukan rawat inap. Lalu kehamilan ektopik, ada infertilitas, tuba Fallopi dapat menjadi cacat atau terluka. Lalu prognosis, ini untuk salpingitis sangat bagus jika penyakit ini didiagnosis dan diobati dini, meskipun sebagian pasien akan menjadi tidak subur meskipun perawatan dini. Prognosis buruknya itu pada pasien dengan episode berulang penyakit. Lalu pencegahan, peningkatan edukasi masyarakat, penapisan rutin, diagnosis dini, dan serta penanganan yang tepat terhadap infeksi klamidia. Adanya program penapisan penyakit menular seksual dapat mencegah terjadinya PID pada wanita. Mengadakan penapisan terhadap pria perlu dilakukan untuk mencegah penularan kepada wanita. Lalu pasien yang telah didiagnosa dengan PID atau penyakit menular seksual harus diterapi hingga tuntas, dan terapi juga dilakukan terhadap pasangannya untuk mencegah penularan kembali. Semua wanita berusia 25 tahun ke atas harus dilakukan penapisan terhadap klamidia tanpa memandang faktor resik. Lalu klinis kedua itu ada Unicorn nuata uterus. Unicorn nuata uterus adalah kondisi genetik langka di mana hanya setengah dari rahim perempuan yang terbentuk. Rahim unicorn nuata lebih kecil dari rahim biasa dan hanya memiliki satu tuba Fallopi. Ini menghasilkan bentuk yang sering disebut sebagai rahim dengan satu tanduk atau rahim bertanduk tunggal. Etiologi atau penyebab, ini unicorn nuata uterus itu disebabkan oleh perkembangan ductus paramesonefrik yang terhambat atau tidak terjadi perkembangan dari ductus paramesonefrik yang didapat pada 20% dari kelainan uterus. Kondisi ini merupakan kondisi genetik langka di mana hanya setengah dari rahim wanita terbentuk dan ukuran dari uterus lebih kecil dari ukuran biasanya, di mana hanya memiliki satu tuba Fallopi, sehingga sering disebut sebagai hemiuterus. Patofisiologinya, ini organ reproduksi wanita berkembang kira-kira pada usia 6 tahun minggu kehamilan dari pasangan Mullerian atau paramesonefrik, saluran yang menyatu untuk membuat rahim, leher rahim, dan 2/3 bagian atas dari vagina. Kegagalan fusi atau perkembangan normal atau resorpsi dinding medial yang tidak lengkap dari ductus Mulleri dapat mengakibatkan berbagai anomali uterus kongenital. Rahim unicorn nuata adalah hasil dari kelainan atau gagalnya perkembangan salah satu ductus Mullerian yang berpasangan. Epidemiologinya itu jenis unicorn nuata uterus itu dapat menjelaskan 10% itu kisaran 6-13% dari anomali uterus dan infertilitas terlihat pada 12,5% kasus. Faktor resiko, ini uterus unicornis terjadi ketika rahim tidak terbentuk dengan baik selama perkembangan janin. Biasanya 2 tabung bergabung bersama untuk membuat rahim. Sekitar 40% pengidap uterus unicornis terjadi adanya kelainan ginjal dan juga 20% berisiko terjadinya abortus spontan pada pasien.
Pengobatan dan pencegahan. Itu ada operasi laparoskopi untuk mengangkat hemiuterus yang tidak terhubung yang mengakibatkan sakit perut karena ketidakmampuan darah menstruasi mengalir ke rahim utama. Kebanyakan kelainan bawaan itu tidak bisa dicegah, namun risiko terjadinya kelainan tersebut dapat dikurangi. Perawatan khusus selama kehamilan atau persalinan untuk mengurangi risiko komplikasi termasuk kelahiran prematur, keguguran atau kelahiran sungsang. Sungsang itu kaki lebih dulu. Lalu adapun komplikasi itu rahim unicornis itu membawa risiko yang signifikan dari keguguran dan persalinan prematur serta kehamilan ektopik, yaitu ketika telur yang dibuahi tertanam di luar rahim, biasanya di saluran tuba dan harus dihentikan. Risiko keguguran yang lebih tinggi itu disebabkan oleh kelainan pada suplai darah rahim unicornis yang dapat mengganggu fungsi plasenta atau meningkatkan kemungkinan implantasi di saluran tuba. Komplikasi kehamilan lain yang meningkat dengan anomali uterus meliputi itu malpresentasi, ketuban pecah dini, retardasi pertumbuhan intrauterin, lalu plasenta previa, solusio plasenta, kematian janin intrauterin, itu lahir mati. Prognosis ini dari anomali ductus mullerian, uterus unicornis dianggap memiliki hasil obstetrik terburuk kedua, terburuk dengan uterus septat. Tingkat aborsi spontan itu dilaporkan berkisar antara 41 sampai 62%. Angka kelahiran prematur yang dilaporkan berkisar antara 10 sampai 20%. Tingkat kelangsungan hidup janin adalah 40%. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.